Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah pertemuan yang pertama ya, masih sedikit juga ya yang buka kamera ya. Tampaknya internet kita memang kurang nih ya, infrastrukturnya kurang mendukung ya untuk transformasi digital. Mungkin itu alasan kenapa prodi sistem informasi sangat sulit ya ditemukan di belantara Indonesia. Semuanya akhirnya mengerucut ke beberapa kampus saja. Oke, walaupun tadi ada sedikit masalah teknis ya, mohon maaf ya, karena ternyata harus di open admin dulu link yang tadi ya, sehingga recurring, dan saya baru memastikan tadi setelah sholat sehingga kita pakai link yang baru. Dan terima kasih ya untuk Mas Bambang ya yang fast respon. Nah ini luar biasa nih ya. Nah, ini teknisi-teknisi dan juga pegawai Telio itu memang luar biasa ya, fast respon semua, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan ya, walaupun rada telat ya, tapi mudah-mudahan telat ini tidak berpengaruh terkait dengan pelaksanaan dan kelancaran acara kita. Oke, tanpa berlama-lama, pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua, kita akan melanjutkan ya, terkait dengan legal awareness ya, yang saya harapkan kali ini akan memberikan perspektif yang berbeda dan mengacu kepada Pancasila ya. Negara kita berasaskan atau berbasis kepada Pancasila ya, di mana Pancasila itu sebagai asas demokrasi. Yang ini akan membedakan dengan negara-negara yang lain. Yaitu di pasal pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga mau tidak mau kehidupan beragama menjadi acuan kita. Ya, setelah sebelumnya kita ngebahas tentang etika, maka sekarang insya Allah kita akan coba bahas dari sisi agama. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya dan juga rasa persatuan ya, dari persatuan dari kami ya, pihak penyelenggara, maka yang dijadikan sebagai perspektif kali ini adalah perspektif Islam ya, sebagai agama mayoritas dari Indonesia. Tapi lebih kurangnya sama ya, nanti alangkah baiknya kita bisa saling berbagi kalau ada pandangan-pandangan yang mungkin bisa kita interpretasikan ulang ya dari agama-agama yang lain, dipersilahkan, tidak masalah ya. Ini fungsinya untuk sharing saja ya, tidak ada niatan untuk melakukan hal-hal yang sensitif ataupun hal-hal yang sifatnya penghinaan apalagi penistaan ya. Jadi ini lebih kepada sharing karena memang semboyan dari negara kita adalah berbeda-beda ya kita, tetapi tetap satu. Dan itu perlu dilatih ya, karena memang perbedaan itu pasti akan menimbulkan konflik ya, pergesekan, pertentangan. Tapi kalau kita berjiwa lapang ya, transparan dan juga memiliki motivasi ataupun niat yang tulus ya, baik demi kemaslahatan dan juga demi persatuan Indonesia, maka insya Allah konflik itu bisa kita hindari dan saling mengingatkan lah pastinya. Oke, narasumber kita insya Allah orang yang sangat kredibel ya, dosen di teknik elektro, dia di ITB ya, S1 S2-nya, kemudian S3-nya di University of Groningen, Netherlands, ya ini hampir sama ya dengan Pak Arief ya. Kalau Pak Arief, dia S3-nya sekarang sedang di Belanda juga. Nah, kalau narsum kita kali ini ya, Pak Zakiullah Romdoni, telah selesai dari Groningen dan insya Allah telah melewati pengalaman yang luar biasa ya di Belanda ya, dengan segala ujian dan cobaannya. Beliau juga dari sisi agama sekarang sedang mengambil S3 juga. Ini luar biasa ya, semangat beliau untuk melanjutkan ya pembelajaran di ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, IATSA, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan topik disertasinya adalah relevansi Al-Quran dengan sains modern. Ya, beliau juga di Madrasah Diniyah sebelumnya di Nurul Haq, Tasikmalaya, kemudian juga menimba ilmu di pesantren Tambiyahatul Hasanah ya, Tasikmalaya, kemudian pesantren Darul Ulum Jombang, menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di sini. Jadi beliau ini hafiz Al-Qur'an, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan ya bersama beliau tetap bisa istiqomah dalam hafalannya dan juga mudah-mudahan beliau bisa meninggal ya dalam keadaan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin saya tidak baca yang lain ya, aktivitas agama dan sebagainya. Tadi background sudah cukup melatar belakangi menjadi basis kita ya, bahwa narsum atau narasumber kali ini kredibel. Dan mungkin format acara kali ini agak berbeda ya dengan biasanya. Nanti akan lebih banyak ke talkshow ya. Tapi sebelum kita masuk ke acara diskusi ataupun talkshow, saya sudah sampaikan juga ya, ada lebih dari 20 pertanyaan kepada beliau ya, jadi beliau udah siap-siap juga. Nanti kita invite juga mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan ya. Jadi walaupun kalian sedang kelas nih ya, saya lihat banyak yang paralel juga ya. Tidak mengapa ya, jadi di awal aja diajukan pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa menjernihkan beberapa keliruan dan sebagainya. Jadi formatnya mungkin beliau akan menyampaikan ya kata pembukaan ya tentang sikap sebagai seorang yang beragama ya dalam menghadapi problematika menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Nanti kemudian kalau sesudah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan tidak lebih dari 2 jam ya. Oke, karena ini sudah malam juga ya. Oke, kepada Pak Zakiullah Romdani, waktu dan tempat kami sediakan dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak Zaki. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas perkenalannya tadi Pak Muharman, dan salam hormat untuk rekan-rekan semua. Jadi tadi disampaikan bahwa kita berdiskusi ya, sharing. Jadi mungkin saya sekedar share beberapa pengalaman ya. Ketika tadi ya dari kecil saya selalu mencoba menerapkan balance antara ilmu agama dan ilmu umum ya. Sehingga dalam pandangan saya balance hal itu seperti itu bisa diukur gitu. Itu measurable gitu. Nah, salah satunya kalau kita sudah pada jenjang pendidikan tinggi, misalkan kita lulus sampai S3 di dalam bidang tertentu, kalau saya di bidang produk elektro, maka supaya fair, supaya balance itu maka harus S3 juga ya. Jadi sebenarnya itu terukur. Mungkin ini introspeksi untuk kita semua ya. Tadi bagaimana disebutkan bahwa para founder negeri kita sudah menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila pertama gitu. Jadi tanpa dasar itu kita nothing sebenarnya. Dan itu yang saya alami dulu di Belanda ketika rekan-rekan seumuran yang sedang S1 atau S2 atau bahkan S3 yang masih muda-muda, itu mereka bertanya-tanya tentang jati dirinya gitu. Memang mayoritas di sana dulu agnostik ya. Agnostik itu artinya mereka beberapa yakin adanya Tuhan gitu ya, tapi mereka tidak mau memegang satu norma apapun gitu, tidak mau pegang agama apapun. Ada juga yang ini mungkin lebih mayoritas yang ateis gitu, ateis yang mereka memang sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan gitu. Dan kalau kita lihat ya, walaupun dalam beberapa aspek mereka maju, tapi dalam hal moral mungkin itu dalam tanda petik ada yang kurang gitu di situ. Dan sangat bersyukur kita di Indonesia gitu ya, di mana sudah dirumuskan di ketuhanan yang Maha Esa, kita meyakini dasar-dasar agama apapun itu yang diakui di Indonesia untuk menjadi patokan hidup kita gitu. So sebenarnya ketika Anda S2, jangan lupakan juga ada kewajiban untuk belajar agama gitu. Ya kalau bisa ada kesempatan dalam bentuk apapun gitu kita belajar gitu. Kemudian beberapa poin tadi introduction terkait etika atau akhlak gitu ya, di mana Rasulullah itu diutus untuk diutammima makarimal akhlak. Beliau innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak dulu sudah ada, tapi disempurnakan oleh Rasulullah SAW itu. Bagaimana dengan datangnya Rasulullah SAW melalui agama Islam, nilai-nilai yang dulu itu negatif di bangsa Arab ketika itu, seperti penghargaan terhadap wanita itu didobrak gitu ya. Kalau dulu wanita dianggap sebagai sampah, sebagai barang, bahkan ketika lahir anak wanita itu
Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Wah, dikasih tahu nih anaknya yang terlahir wanita. Di sang ayah itu mukanya merah padam gitu, dalam keadaan marah. Kenapa? Karena ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah ini wanita ini kita urus saja sampai besar, kemudian tapi kita dalam jangka waktu itu kita merasakan kehinaan itu, amyadussuhu fit turab, atau kita menantang saja ke tanah secara hidup-hidup. Itu yang mayoritas dilakukan itu oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Bahkan di ayat yang lain wa idal maw'udatu su'ilat gitu. Jadi bayi-bayi yang dibenamkan itu nanti ditanyakan bi ayatan bil qutilat, kenapa mereka dibunuh tanpa dosa. Dan Islam datang memuliakan wanita gitu dengan adanya satu surat ya khusus yang disebutkan surat An-Nisa, surat wanita. Begitu pula halnya dengan adab-adab lainnya, adab-adab yang kecil misalkan ya. Jadi ya mungkin ini terkait privacy anaknya saja masuk ke rumah tetangganya, ke rumah saudaranya. Maka dalam Al-Quran diturunkan satu surat ya, di surat An-Nur, di situ diajarkan tentang adab-adab itu. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kalian masuk ke rumah orang lain gitu. Sampai kalian mendapatkan izin dan mengucapkan salam. Bahkan ada adab-adab turunannya lagi ya, ketika salam udah 3 kali gitu, tidak ada jawaban, ya, maka harus pulang gitu, meninggalkan, terlepas apapun kebutuhan kita. Di situ diajarkan tentang privacy yang dulu itu tidak ada gitu. Bahkan ke hal-hal yang lebih kecil gitu ya, hal-hal yang sepele mungkin menurut kita gitu ya, terkait bersuara gitu ya. Bersuara dalam hal ini seberapa sih level suara kita yang dibolehkan, misalkan apakah harus bentak-bentak. Karena kalau kita lihat ya sampai sekarang, mungkin kalau rekan-rekan yang pernah ke daerah Timur Tengah atau ke daerah Arab atau Afrika yang masih dekat ya, atau Maroko atau ke negara-negara sekitar itu ya, Tunisia, Aljazair atau Mesir gitu ya. Mayoritas nada-nada orang Arab itu mereka keras gitu, karena memang adab atau kebiasaan seperti itu. Nah, walaupun itu udah menjadi kebiasaan yang secara lahir begitu nempel gitu ya dalam kebiasaan mereka ya, nada itu ya, maka Islam pun memberi rambu-rambu gitu. Karena tidak semua orang ketika lawan bicara itu bersuara dengan suara yang keras itu dia bisa menerima itu. Bisa saja ada misinterpretation di situ dalam komunikasinya. Nah, maka diajarkan bahkan ketika hendak berjalan di sekitar rumah Rasulullah itu, la tarfa'u aswatakum fawqa Rasulillah itu. Jadi jangan meninggikan suara di atas suara Rasulullah gitu. Jadi dilihat ada orang siapa yang diajak bicara gitu. Ketika yang diajak bicara adalah seorang yang terhormat, yang dimuliakan, maka kita harus menjaga adab. Kemudian bahkan di dalam tanda petik dicela gitu ya orang-orang yang berteriak-teriak, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang berkoar-koar dengan suara yang keras, bahkan min wara'il hujurat, di sekitar belakang kamarnya Rasulullah gitu. Jadi kalau kamar Rasulullah itu kan kecil ya, nempel dengan masjid gitu. Jadi kalau ada orang diskusi ngobrol dengan suara kencang, Rasulullah itu terganggu gitu. Tapi Rasulullah tidak menyampaikan itu keberatan itu, tapi Allah yang menegur para sahabat melalui surat Al-Hujurat itu. Bahkan di dalam Al-Hujurat itu disebutkan terkait etika-etika yang mungkin nanti seiring berjalannya diskusi kita akan bahas satu persatu ya. Itu mungkin introduction dari saya, karena memang diarahkan untuk tidak ada slide, tidak ada apapun, jadi ini hanya pemantik saja. Jadi mohon izin tadi ya seperti yang disampaikan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi dalam kasus ini kita bahas dari sisi norma Islam, tapi most welcome mungkin ya nanti jika ada rekan-rekan yang dari agama lain melengkapi gitu dalam pandangan agama tersebut seperti apa. Karena kebetulan di UIN pun saya kan setiap weekend itu kuliahnya ya, jadi memang
inisiasi sendiri gitu, bukan tugas belajar, bukan izin belajar, dan memang saya tidak memakai jam kerja ya. Di UIN pun ilmu Al-Quran dan tafsir itu di bawah studi agama-agama, religious studies ya. Dan di religious studies itu, di program studi religious studies itu banyak kawan-kawan bukan hanya dari Islam, ada juga dari teman-teman, beberapa dosen dari Unpar ya, itu mereka ambil di prodi yang sama gitu. Jadi kami sudah terbiasa untuk berdiskusi secara terbuka seperti itu, dan diskusi yang konstruktif ya, tidak dalam rangka untuk tadi ya menjelek-jelekan. Dan dulu kami pun di Belanda, kebetulan saya waktu itu dapat amanah menjadi ketua The Gromis, The Groningen Indonesian Muslim Society. Di situ ada beberapa kawan-kawan dari Indonesia, dari Brunei, dari Malaysia, dan bahkan dari kawan-kawan dari Maroko pun atau dari Turki ya, yang migran itu kadang ikut juga di acara kita. Kita juga terbuka mengadakan diskusi dengan aktivis-aktivis dari beberapa gereja di sana itu. Dan memang hal seperti itu indah gitu ya. Ya bahkan anak-anak TK di Belanda itu sudah diajarkan menghormati itu dengan cara mereka disuruh masuk ke masjid gitu. Dari TK-nya ada kunjungan ke masjid, mereka lihat cara ibadahnya. Dan menurut saya itu tidak untuk tidak untuk diperselisihkan, tapi untuk sama-sama mengetahui bahwa kita saling menghormati. Mungkin itu saja dari saya, Pak Muharman. Saya serahkan kembali ke Bapak. Oke, terima kasih Pak Dr. Zaki ya, atas pembukaannya luar biasa. Ada banyak manfaat ya yang bisa kita dapat ya dari pembahasan tentang pemuliaan Islam ya, terkait dengan wanita, kemudian terkait dengan tutur kata ya yang berdasarkan adab, dan juga terkait dengan usaha kita untuk menjaga kedamaian dan juga persatuan. Mungkin saya langsung coba masuk ya. Yang lain juga silakan kalau ada pertanyaan bisa interrupt ya, atau raise hand ya, atau di chat juga silakan ya. Ini sekarang lagi heboh ini ya, Piala Dunia ya. Ini banyak yang nonton pastinya ya, dan Piala Dunia kali ini agak berbeda ya. Ada politisasinya. Dan mau tidak mau pasti akan berkaitan juga dengan agama ya, seperti penjelasan dari Francis Fukuyama terkait dengan politik identitas. Jadi mau nggak mau, pro dan cons pasti akan ada politik identitas ya. Dalam kasus di Qatar, Piala Dunia kali ini itu jelas terasa. Dan yang diusung adalah kebebasan berpendapat ya. Tetapi kebebasan berpendapat ini ternyata scrutinized ataupun istilah kata menampik lah ya satu agama tertentu, dalam hal ini Islam. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hal ini, bagaimana sikap kita ya sebagai seorang yang beragama kalau ada situasi seperti ini. Di satu sisi ada dasar-dasar HAM ya, internasional, tapi di sisi yang lain kita punya value-value atau nilai-nilai atau budaya-budaya ya. Mungkin kaitannya kan sama ya antara agama dengan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM ya, atau nilai-nilai internasionalisasi, dan juga nilai yang dianggap sebagai Universal Declaration. Mungkin Pak Zaki bisa give us some light terkait dengan hal ini. Ya, terima kasih. Ini tidak dari yang lain dulu Pak tanggapannya. Oke, mungkin ya. Mungkin Mas Bambang ya, silakan. Mas Bambang, ada pendapat mungkin sebagai penggemar bola atau silakan. Ini mahasiswa teladan kita. Wah, Mas Zaki ya. karakter Pak ini Pak. Kita mau tesis competition. Jadi saya puji-puji dulu. Oke, silakan Mas Bambang. Tanggapan ya Pak ya, mungkin untuk masalah politik identitas terutama di bola. Ini mungkin kalau lebih ke pertanyaan sih mungkin Pak ya, bagaimana kita tetap menjaga value kita sebagai bangsa Pak ya, terutama bangsa yang punya ciri gitu. Kalau di
di Timur Tengah kan pasti cirinya Muslim atau Arab ya. Kalau di kita kan Bhinneka Tunggal Ika tadi yang seperti Pak Muhammad sampaikan. Di tengah masuknya banyak sekali liberalisasi ya gitu. Bagaimana kita sebagai bangsa yang kuat sekali sejarah budayanya itu tetap menjaga value kita, terutama di kebinekaan kita, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin satu lagi nih ya, Pak Zaki ya. Mereka yang tidak open kamera nih ya. Saya harus ngecek keberadaannya asli, origin atau tidak ya. Oke, pertanyaan silakan ya, nanti kita backup dulu. Oke, Kusuma Anggraito, buktikan kamu ada di sana dengan menjawab atau memberikan respon kepada kita. Kalau tidak ada respon, nanti akan saya anggap tidak hadir. Oke, silakan Kusuma. Oke, berarti fix ya, ini bot ya. Oke, berikutnya Ayu Az-Zahro. Silahkan. Jangan sampai ini fix bot lagi ya. Habis dihidupin terus ditinggal makan ya. Waduh. Kasihan ya dosen-dosen saya, Pak Zaki juga ya. Kita belum makan malam nih. Oke, silakan Ayu. Oke, berarti fix ya, lagi makan nih mungkin ya. Oke, berikutnya mungkin Sandy. Ada tanggapan Sandy? Oh, ini ada 2 ya Sandy ya. Wah, udah open kamera ya. Saya cari yang lain kalau gitu. Furkon. Furkon, silakan Furkon. Wah, sama ya. Berarti terbukti Pak yang tidak open kamera ya setelah pengalaman ya. Wah, ini langsung ada 2 ya hidupin kamera. Oke, Furkon ada respon? Nah, ini juga ninggalin kita ya, makan sendiri ya. Katanya persatuan tapi ninggalin kita sendiri ya. Oke, Hilda, silakan Hilda. Iya Bapak, bagaimana Bapak? Oke. Akhirnya ada yang ngasih tahu ya. Cepat-cepat tuh dipanggil Pak Lubis. Nanti dianggap tidak hadir ya. Tadi saya ingat ya, jangan kira saya lupa ya orang yang saya panggil tadi ya. Nah, tadi ada Furkon ya. Tadi ada Ayu ya. Sama ada Kusuma ya. Itu 3. Harus melapor dalam waktu 24 jam. Kalau tidak, ini kita pakai sistem siskamling ya. Oke, silakan Hilda. Terkait dengan politik identitas, gimana menurut kamu? Karena mau tidak mau kita lihat banyak meme, banyak tag ya, tagging terkait dengan hal ini, dan di satu sisi mungkin berdampak positif ya, tapi di sisi yang lain kan berdampak negatif. Silakan Hilda. Ya Bapak Punten, sebelumnya izin menjawab. Ini berdasarkan pandangan saya aja, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mungkin sejauh ini yang saya paham itu kita harus tetap fokus ke Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kita berfokus sama satu agama tertentu atau dalam satu satu ras tertentu yang sampai kita harus menimbulkan perpecahan seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai kita adanya ibaratnya Islamofobia atau dan sebagainya gitu, Pak. Jadi kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat yang baik tuh harus tetap mempertahankan jiwa nasionalisme lah. Jadi harus mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika gitu, Pak. Mungkin itu sih yang saya jawaban dari saya. Mungkin mohon maaf apabila ada kekeliruan. Nggak perlu terlalu ini ya, underestimate dengan pendapat kamu ya. Harusnya bangga ya. Oke, pendapat apapun kita terima ya. Insya Allah ini jadi membuka khazanah juga. Oke, mungkin itu dari kami, Pak Zaki mungkin. Halo Pak. Halo Pak Muhammad, ini saya Pak. Udah selesai makannya? Enggak Pak, tadi sini baru tiap maghrib Pak, tempatku Pak. Oh, sholat ya. Oke. Kalau diterima ya. Oke, nanti kalau gitu ya, kamu tetap on kamera ya, Furkon ya. Kalau enggak, kamu saya ini ya, saya bar ya. Oke. Langsung dimatikan on kamera ya. Oke, silakan Pak Zaki.
mungkin tadi ya karena tadi yang contoh yang diangkat adalah Piala Dunia mungkin ya, yang benar-benar aktual kemarin terkait kampanye LGBT ya di Qatar gitu ya. Nah itu mungkin saya tidak lari ke spesifik tadi ya. Jadi mungkin perlu dari pandangan Islam memang LGBT adalah sesuatu yang strictly prohibited ya. Bahkan itu apa namanya, kaum Nabi Lut ya, Nabi Lut alaihissalam itu dulu sebagai inisiator gitu. Walau terlihat pada kaumnya tapi ada fahisyah sama sebab hukum biha min ahad min alamin. Jadi yang pertama kali menginisiasi LGBT itu kan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dan di Al-Quran disebutkan sebagai fahisyah, itu sesuatu yang benar-benar keji, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jorok gitu ya. Nah, dan itu yang dilakukan pertama dulu di zaman Nabi Lut gitu ya, kaum-kaumnya, dan di Al-Quran selalu diulang-ulang berkali-kali di beberapa surat itu tentang endingnya kaum Nabi Lut gitu, bagaimana mereka diputarbalikkan kemudian dihancurkan gitu. Nah, di situ sebenarnya agama Islam dalam tanda petik yang mungkin mayoritas ketika itu sebagai tuan rumah di Qatar itu tidak dihormati ya. Nah, itu mungkin hal yang sensitif gitu ya. Dan begitu pula sebenarnya ini kejadian di tempat-tempat lain juga, misalkan ya kita dulu di negara mayoritas yang beragama lain. Nah, tentu ada nilai-nilai yang harus kita jaga juga. Nah, kita tidak bisa memaksakan video-video yang ada di Indonesia, video-video yang ada di agama kita untuk muncul secara terekspos, bahkan dikampanyekan di negara yang memang bertentangan dengan itu. Nah, ada koridor-koridornya. Dalam hal prinsip misalkan ya, dulu orang-orang Quraisy karena sudah putus asa itu, kok dakwah Nabi Muhammad kok nggak bisa dibendung gitu. Ya udahlah, kita nego aja gitu. Muhammad dijadikan raja, kemudian dikasih wanita, dikasih segala fasilitas, kasih kedudukan, kemudian ada hal prinsip gitu. Ya udah, Muhammad sesekali ibadah pada berhala, kemudian sekali kita juga ibadah dengan caranya Nabi Muhammad gitu. Orang-orang Quraisy seperti itu, jadi mereka nego. Maka dalam Al-Quran turun putusan, lakum dinukum waliyadin, silakan agamamu untuk kamu, kemudian agamaku untuk agamaku. Jadi dalam hal-hal prinsip memang nilai-nilai yang kita pegang harus pegang teguh gitu, sesuai dengan keyakinan kita, tanpa mencederai orang yang kita berada di lingkungan tersebut gitu. Nah, sebuah keharaman ya ketika dalam agama Islam ya, mohon maaf nih. Jadi ketika kita menjelek-jelekkan agama lain gitu. Nah, ada dalilnya ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kita mengejek agama atau agama lain atau orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena kalau kita mulai mengejek, gitu kan, orang Islam mengejek, pasti yang diejek pun mereka akan terpicu. Wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka pun akan balik mencela Allah gitu. Bukan mencela agamanya, bahkan mencela Allah itu Tuhannya, bighairi ilm, tanpa ada dasar ilmu yang jelas itu. Dan itu benar-benar dilarang itu, bahkan memantik untuk hal seperti itu pun tidak boleh gitu ya. Apalagi kita hidup di lingkungan yang benar-benar beragam gitu ya. Di Indonesia ketika seorang memantik dengan katakanlah membawa agama yang tujuannya bukan untuk ini ya, untuk diskusi, tapi kalau untuk diskusi, untuk klarifikasi, untuk debat ilmiah itu oke gitu, dan itu kan forumnya sudah terkondisikan gitu. Tapi kalau itu kita lakukan di media massa gitu, kita tidak tahu orang yang membaca nanti latar belakang seperti apa gitu. Mungkin ada orang tadi yang bighairi ilmin tadi tidak pernah belajar tentang agamanya sendiri gitu, dan mereka menanggapi agama orang lain gitu. Nah, itu kan jadi masalah gitu, karena itu menjadi perang yang terus menerus gitu, kan ada ujungnya, karena masing-masing punya ego, punya sensitivitas gitu. Misalkan kita merasa agama kita dilecehkan, ya pasti
speak up dong gitu ya. Begitu pula nanti lawannya kan ngerasa diejekkan juga, speak up juga. Jadi itu tidak konstruktif gitu. Dan itu secara etika Islam itu tidak boleh gitu ya. Apalagi tadi ada unsur namimah ya. Namimah itu mengadu-ngadu. Kadang sekarang mungkin bukan hanya memancing saja, tapi memang ada orang-orang tertentu yang memang mengadu domba gitu supaya gaduh. Nah itu yang harus kita hati-hati supaya tidak terpancing seperti itu. Itu mungkin kalau apakah nyambung atau tidak nih dilengkapi. Oke, terima kasih Pak Zaki. Karena memang kita lihat sekarang mau tidak mau ya di YouTuber ya, sebagai YouTuber atau sebagai podcaster ya, dan juga broadcaster, kita lihat memang ya disengaja ataupun tidak disengaja ya, politik identitas ini kerap terjadi ya. Kalau mungkin sifatnya entertainment ya, karena dia misalnya orang Arab, karena dia misalnya orang bule dan sebagainya ya, itu kita lihat sendiri ya, dan tidak merembet ke value-value itu mungkin oke aja ya. Kita lihat seperti Korean Remade ya, itu kan dia membanggakan diri dia Korea yang bisa berbahasa Indonesia ya, atau bule medok ya, dia membanggakan diri dia bule bisa berbahasa Jawa dan sebagainya. Dan mereka berusaha untuk menjaga ya nilai-nilai yang ada di budaya ataupun di agama target audiensnya. Saya kira sih tidak masalah ya, tapi dalam banyak kasus ya, atau kita lihat sekarang ya, agresivitas dari supporter-supporter beberapa negara ya yang memaksakan itu, kalau menurut saya sudah luar batas ya. Harusnya mereka lebih menghargai ya budaya-budaya yang ada di Qatar, dan memang perbedaan pasti ada ya. Anyway, terima kasih penjelasannya Pak Zaki ya. Ini ada pertanyaan ya dari mahasiswa kita, Irfan Lutfi. Izin bertanya Pak, saya mau tanya bagaimana point of view agama Islam ya mengenai etika berkomunikasi di media maya. Seperti yang kita ketahui bahwa media maya itu tidak terbatas sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan, namun masih sulit untuk membatasi etika-etika yang aman menurut suatu agama, namun tidak yang lain. Terima kasih. Itu yang di kolom chat, Pak Zaki. Oh, dijawab ya. Oh ya. Mahasiswa Mungkin bertanya ya, Bapak ya. sama kayak tadi ya, terkait etika ya, itu tadi ya karena harus hati-hati seperti ini ya. Ada hal-hal yang mungkin itu menjadi dosa gitu ya, dalam tanda petik ya. Ada dosa yang sifatnya itu mengalir gitu ya, dosa yang mengalir. Kalau dosa sendiri misalkan itu selesai, itu nggak masalah gitu ya, itu kita bisa bertobat misalkan. Mungkin agama lain pun konsepnya demikian ya, bisa kita kepada Tuhan misalkan. Tapi ketika dosa itu menyangkut orang lain, itu yang bahaya gitu. Jadi benar-benar kita harus make sure ketika kita posting sesuatu, kita berdiskusi sesuatu, tidak ada orang lain, agama apapun, ras apapun, itu yang tersakiti gitu. Nah itu gitu, karena begitu tersakiti gitu, dan dalam tanda petik mungkin nanti obrolannya menjadi lebih luas gitu, tidak bisa dibendung, bahkan viral gitu. Nah kita meminta maafnya itu susah gitu ya, dan itu tidak akan selesai kalau orang kita zalimi lah dalam tanda petik, bisa saja secara verbal atau secara tulisan gitu ya, itu ya belum memberi maaf gitu. Jadi benar-benar harus berpikir beribu-ribu kali gitu ya untuk kita melakukan diskusi di dunia maya, apalagi hal yang sensitif seperti itu. Ya, bukan hanya kita diskusi ya, dari suatu berita, suatu fenomena, suatu postingan tertentu, kita memberi komentar pun harus berpikir berkali-kali gitu ya. Jadi mungkin paling utamanya adalah adakah orang yang tersakiti, adakah orang yang tersinggung, adakah orang yang tadi ya mungkin latar belakangnya jauh berbeda atau bahkan latar keilmuannya berbeda, sehingga benar-benar mereka merasakan impact yang negatif dari kita gitu. Mungkin ya itu dosa-dosa
dosa-dosa jari mungkin ya. Jadi kita mengetik sesuatu. Dan itu diajarkan sebenarnya dalam Al-Quran gitu ya. Dalam hal ucapan misalkan waliyaqulu qawlan sadida gitu ya. Ya bahkan para laki-laki nih yang setiap khutbah Jumat itu kan selalu diwasiatkan takwa gitu. Kadang-kadang digandeng ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena udah kalau dari mulai ucapan ya. Ucapan itu bisa ucapan lisan, ucapan tulisan. Ketika itu sudah baik, maka amal-amal sisanya pun baik gitu ya. Tapi kalau bawaannya kita itu ingin ngajak beradu argumen tanpa lihat itu nanti siapa nih akan membaca argumen kita, siapa akan membaca respon orang lain itu yang tulis ada kata-kata buruk itu menjadi masalah gitu ya. Jadi ada guideline-nya ya. Yang paling gampang tadi adakah yang merasa terzalimi atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa batasannya, tidak boleh namimah, tidak boleh adu domba, tidak boleh ghibah, tidak boleh ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Nah, justru sekarang itu jadi konten kan ya, infotainment, keburukan artis itu kan di expose demikian rupa itu ghibah sebenarnya. Maka di dalam Al-Quran kan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan faqadiftum. Tak boleh mencari ghibah itu menceritakan fakta tentang keburukan seseorang, tapi tidak di depan orangnya, itu ghibah. Gitu. Bukannya ghaib ya, sesuatu yang tidak tampak. Itu tidak boleh saling berghibah, karena sama saja itu memakan daging bangkai. Gitu. Jadi, kayak saudara kita udah meninggal, gitu, dimakan bangkainya itu tega banget kan gitu ya. Nah, itu kan seperti itu. Kemudian tidak boleh tajassus juga. Tajassus itu mencari-cari, mengorek-ngorek keburukan orang lain. Sekarang kan dicari-cari ya. Kadang ini masa politik ya. Lihat track record orang tersebut, oh ini ada kesalahan apa dulu nih, dicarilah apa namanya digital apa namanya sih jejak digitalnya ya, wah ini dia pernah ini dulu screenshot dikirimin di expose dipiralkan. Itu kan satu hal yang dalam istilah Al-Quran itu tajassus, tidak pula tajassasu. Kemudian bahkan sampai nyebut ucapan pun gitu ya, wala tanabazu bil alqab, nggak boleh nyebut dengan ucapan-ucapan yang apa namanya ya, bisa menyinggung gitu, walaupun itu panggilan ya, panggilan. Sekarang kan udah umum ya orang bilang kadrun, oh iya, tapi ketika itu disebutkan itu sesuatu manusia disebutkan dengan kada yang tanda petik misalkan, itu kan betapa tidak menghormatinya kita kepada Tuhan sebenarnya. Di samping tadi alasan-alasan lain, terlepas istilah itu muncul dari mana gitu. Tapi kan kita ini sedang menilai siapa gitu. Di sebenarnya ketika kita mencela gitu, ketika ada seseorang yang mencela orang lain itu dalam satu hadis disebutkan ya, itu sama saja engkau mencela ibumu. Lah gimana? Lah kan sama-sama manusia gitu. Sama-sama manusia, sama berarti kalau mencela ibunya orang lain ya berarti sama dengan mencela ibumu gitu. Ya kan kita menghargai. Iya, berbeda agama mungkin tidak masalah, berbeda budaya itu pasti gitu ya, ada selalu, tapi kan sama-sama manusia gitu ya, sama-sama makhluk yang ingin dihargai gitu ya. Itu harus kita benar-benar kontrol, baik itu di dunia nyata ya ataupun di dunia maya gitu ya. Tadi ada guideline long alam. Oke, terima kasih Pak Zaki. Ini juga menjawab ya isu juga ya yang sering terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan perkataan-perkataan yang mengakrabkan ya, tapi mencerminkan sesuatu yang jelek ya, seperti perkataan anjing ya, atau perkataan cancuk dan sebagainya. Ya, walaupun keakraban, tapi kalau bisa di satu sisi kita juga mendoakan ya kebaikan kepada kawan-kawan kita atau yang lainnya. Jadi jangan hanya sekedar unsur keakrabannya saja yang ditonjolkan, tapi juga unsur ke atas ya, yaitu bentuk doa, bentuk kasih sayang kita kepada kawan-kawan kita. Panggillah dengan panggilan yang baik, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Mungkin kita break dulu ya, Pak Zaki ya, sekitar 15 menit, insya Allah. Nanti 19.35 kita akan kembali lagi ya untuk melanjutkan pembicaraan kita
sementara waktu Isya sudah masuk. Silakan ya kepada yang tidak melaksanakan sholat ya berjamaah atau sendirian, dipersilahkan. Oke, kita lihat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Waalaikumsalam. Dan tentunya mengingatkan kembali ya ke mahasiswa ya, bahwa ini adalah pelatihan ya. Pelatihan cyber law awareness. Ya. Jadi yang dilatih ini bukan hanya kecerdasan ya, tapi juga etika ya. Tadi di pertemuan pertama sudah disampaikan ya, komunikasi itu penting ya. Jadi bagi siapa yang tidak bisa mematuhi aturan terkait dengan open kamera ya dikasih tahu ya. Ada kolom chat, ada kolom WA ya, ada kolom email ya, atau langsung nelpon saya bilang ya dan lain sebagainya. Silahkan ya supaya tidak menimbulkan misunderstanding ya. Contoh seperti tadi ya, alhamdulillah si Ayu sudah klarifikasi ya dan langsung hidupin kameranya. Tapi tampaknya senior kita Furkon tidak ya, dan juga Kusuma juga tidak ya. Oke, exception pengecualian itu tentu perlu keterangan ya. Tidak bisa kita ngasih exception tanpa sebab atau alasan yang lainnya. Ya. Karena di sini juga kita berusaha untuk adil ya. Saya sebagai dosen pasti berusaha untuk adil. Dan itu pasti ditunjukkan oleh antusias ya. Walaupun saya yakin pasti di sini juga banyak kesibukannya ya. Ada banyak hambatannya, halangannya. Tapi itu bisa diselesaikan dengan komunikasi dan pemberitahuan ya. Seperti Furkon ya. Furkon lagi. Seperti Hanif ya. Hanif ini kan lagi kelas next generation ya. Tapi dia dual ya. Multitasking dia ini melatih dirinya seperti komputer ya. Siapa lagi ya? Ilham juga ya sama ya. Ilham Fahrul ya. Dual mekanisme sekarang ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Tadi kita sudah bahas banyak hal ya terkait dengan julukan atau alias yang seringkali kita berikan ya kepada individu tertentu ataupun entitas tertentu. Kemudian tadi juga kita ngebahas tentang kebebasan berpendapat. Di sini Reza ya, pertanyaan dari Reza ini betul-betul menohok juga nih Pak Zaki ya. Assalamualaikum, saya Reza. Izin bertanya, bagaimana menurut Bapak cara beretika jika di media sosial seperti YouTube atau apapun yang mengaku-ngaku menjadi orang Islam maupun Muslim, bahkan bias jadi bisa ya, bahkan bisa jadi habaib. Ya, ini kayaknya kasus, saya tahu nih kasusnya ya, salah satu dukun nih kayaknya. Ya, kemudian jadi penyanyi sekarang ya, bukan habaib lagi ya, jadi penyanyi ya, bareng dengan YouTuber ya. Bahkan bisa jadi mereka mengaku Muslim menghina, menghina ajaran Islam ya secara langsung dan tidak langsung. Oke, mungkin kita minta responnya dulu ya. Ini mungkin kalau saya ambil intisarinya, apakah mungkin ada dua perspektif ya. Apakah kita sebagai audiens berhak atau memiliki hak ya untuk menghakimi ya atau menilai seseorang. Mungkin itu yang pertama point of view-nya. Mungkin juga point of view sebagai YouTuber, apakah kita juga berhak mengklaim bahwa kita memiliki keahlian ini atau keahlian ini. Mungkin itu ya dua perspektif yang bisa kita soroti. Mungkin dari dua pendapat juga. Mungkin dari Reviola, silakan. Ini mahasiswa bimbingan saya nih ya, Reviola ya. Mudah-mudahan fast track-nya lancar ya. Ini setelah saya sebut open kamera, langsung open kamera. Ya, silakan Reviola. Bapak boleh diulang bentar nggak, Pak? Boleh ulang sekali nggak, Pak? Saya kayak harus ini ya, harus mengulang ya, nggak bisa seperti teknologi ya yang ada recording. Oke, tanggapan dari pertanyaan saudara kita ya atau kawan kita Reza. Saya persingkat aja, mungkin tanggapan kamu kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai habaib atau punya kemampuan ini dan seterusnya. Itu di satu sisi ya. Di sisi yang lain, apakah kamu berhak untuk menilai dia? Silakan, Reviola. Kalau saya sih Pak, jujur mungkin saya langsung menegur secara baik gitu loh Bapak. Kayak di lain sisi saya nggak kayak menyalahkan dia, cuma saya bilang mungkin lebih baiknya kayak gini pendapat saya gitu. Tapi tanpa harus memaksa dia untuk menyetujui pendapatan saya juga gitu Pak. Oke.
Terima kasih, Rafiola. Berikutnya mungkin Zakia. Wah, langsung update juga nih kameranya ya. Makin Iya, banyak Pak. yang ketakutan ya setelah diancam. Ya. Oke, silakan Zakia. Apa nih? Lagi ya stuck ya? Oke, bisa? Tadi kayaknya rada stuck. Zakia, dengar apa yang saya sampaikan? Iya, halo Pak. Oke, silakan tanggapan kamu. Ketika YouTubers ataupun broadcaster ya, ataupun siapapun itu di media sosial atau media massa, sekarang orang suka pamer ya. Macam kemarin ya, yang kasus penipuan itu ya, ngaku punya gedung apa, macam-macam lah ya, punya gedung ini, gedung itu, mobil ini, mobil itu. Ternyata penipuan ya. Apa sih istilahnya itu? Apa? Aduh, kok lupa saya. Flexing, nah, flexing ya. Nah, itu satu sisi ya. Terus ada juga yang mengklaim dia nabi ya, atau habaib ya, atau apapun lah ya namanya, orang suci dan sebagainya, santo ya. Nah, gimana nih? Apakah kita berhak menilainya? Atau apa yang kamu lakukan kira-kira menghadapi hal ini? Kalau dari pribadi saya sendiri, Pak, kalau seandainya tidak berhubungan, tidak Wah, ini saya lebih baik tidak. Oke, ini alasannya bisa diterima nih kayaknya, matiin kamera ya. Kayaknya terputus-putus ini ya. Kamu kayaknya dari Banten ya, jadi agak jauh dia. Iya Pak, lagi hujan Pak, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Kalau ini diizinkan ya, silakan di off-kan kameranya. Oke, silakan Zakia, mungkin bisa disampaikan sekali lagi ke kita. Halo. Ya, silakan. Oke Pak, udah jelas ya Pak. Ya. Kalau saya selama tidak merugikan saya atau tidak membawa saya ke hal yang merugikan atau hukum, saya lebih ke arah yang tidak terlalu memberikan pendapat apapun kepada orang itu Pak. Karena apa yang hal mereka perbuat itu adalah kayak tanggung jawab mereka gitu. Mereka melakukan kesalahan, berarti mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Gitu. Oke, terima kasih Zaki. Oh, ini Pak ada yang namanya sama dengan Bapak nih ya. Oke, silakan Pak Zaki. Boleh ini menjawab pertanyaan dari mahasiswa kita. Silakan Pak. Ya, makasih. Ya, tadi terkait ini ya, mungkin perlu dibedakan ya antara Islam dan Muslim ya. Jadi antara agama dengan orang yang mengamalkan agama tersebut. Jadi kita kalau ingin fair, kita belajar agamanya, tidak melihat dari sudut pandang orang yang beragama tersebut. Karena dulu ada orang yang sebenarnya dalam Islam kan ada beberapa level ya, tingkat ketakwaan itu ya. Ada Islam, dari rukun Islam, ya udah sholat, zakat, dan seterusnya. Ada iman, sampai ke dalam bentuk keyakinan yang kokoh gitu, baru ihsan gitu. Nah dulu ada, masih ada juga orang-orang Arab itu mengaku-ngaku, qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui itu ngaku, oh saya paling beriman, saya udah beriman. Maka dijawab gitu, turun ayatnya, kulam tu'minu, belum kalau belum beriman. Kenapa? Walakin qulu aslamna, karena baru berislam saja gitu ya. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, dan iman itu bermasuk ke hati kalian. Nah ini menahok sekali gitu. Mereka yang generasi zaman Nabi sudah berislam, tapi karena mereka mengaku-ngaku sudah beriman, ternyata ditegur baru berislam saja gitu ya. Nah jadi tadi ya kaitannya dengan ada orang-orang yang mengaku habaib misalkan, atau dalam tanda petik mengaku-ngaku kedok agama gitu dengan atribut-atribut tertentu gitu ya, menjadi ustadz atau kiai dan lain sebagainya. Nah itu pun demikian. Nah, kita tidak melihat dari sisi atributnya. Di satu sisi kita menghormati ya, karena memang ada ya jalur habaib ya,
orang-orang yang merupakan keturunan dari Rasulullah SAW, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah ya, nasab-nasabnya kan bisa terrecord gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah bahwa dalam Islam bukan karena dia Arab dia bisa atau dia kena menjadi seorang keturunan Arab atau tadi ya habaib ya, yang ternyata itu yang membuat level takwanya membuat dia mulia gitu ya di sisi Allah. Masih di Al-Hujurat juga sebenarnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, berwarna-warni rupa-rupa kita, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal. Ta'aruf di situ itu resiprokal ya, dua arah, bidirectional, tidak satu mengenalkan saja, tapi dua pihak harus saling mengenalkan. Tapi ditegaskan situ, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makanya para laki-laki selalu diwasiatkan takwa setiap seminggu sekali ya. Tadi khutbah Jumat mestinya kita tidak tidur ya pas salat Jumat, tapi diwasiatkan takwa. Karena memang itu yang membuat nilai kita tinggi di sisi Allah. Bahkan ya selevel Islam itu tidak mengajarkan rasis gitu. Bukan orang yang berkulit hitam, yang hamba sahaya itu disuruh naik ke atas Ka'bah gitu untuk azan. Siapa? Bilal bin Rabah. Bahkan gitu, orang-orang yang disabilitas gitu, orang yang tunanetra dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih pernah ditegur gitu di surat wa abasa wa tawalla ya, an ja'ahul a'ma. Dan itu ditandemkan ternyata ya, Abdullah bin Ummi Maktum ya. Itu beliau jadi muazzin setelah bertandem dengan Bilal bin Rabah gitu. Jadi bagaimana Islam itu memuliakan tidak melihat dari sisi atributnya, latar belakangnya, warna kulitnya, rasnya, sukunya, tapi dari sisi ketakwaannya. Karena ketakwaan yang paling tinggi tadi ya, ketika dia practicing agamanya, tapi dia sampai ke dalam hatinya gitu. Itu kemudian tadi terkait apa ya, YouTube ya. Itu YouTube juga memang masalah ya, ketika kita dihadapkan pada media yang begitu banyak menawarkan opsi-opsi belajar gitu, benar-benar harus difilter gitu. Saya juga kebetulan sering mengisi YouTube ya, ada beberapa, mungkin sekitar kurang 300-an video saya ya di YouTube. Bukan atas nama channel sendiri ya, tapi dari atas nama masjid ya, karena saya merasa saya punya waktu terbatas, saya cuma punya weekend ya untuk bisa memuliakan agama saya gitu. Karena saya ingin berkontribusi di situ, maka saya diminta ngisi kajian dan saya minta itu di live streamkan dan ditaruh di YouTube gitu, supaya itu bisa jadi amal jariah saya gitu. Nah, waktu saya terbatas ya, dan saya 5 hari untuk kerja gitu, 2 hari untuk itu gitu. Jadi dari situ saya menyampaikan beberapa materi tentang keislaman ya, tapi saya benar-benar tidak mau hanya oral seperti ini gitu. Tapi saya ingin menampilkan langsung referensinya. Jadi kita harus mencoba fair ya, ketika kita belajar di kampus S1, S2, kita belajar referensi ilmiah gitu, dari jurnal sana jurnal sini, bahkan jurnal pun dilihat Q-nya ya, Q1 sampai Q4 misalkan, Sinta-nya pun Sinta 1 sampai Sinta sekian gitu. Nah, tapi ketika belajar agama, kenapa nggak mau buka referensi gitu? Maka saya di situ buka seluruh referensinya, kita buka tafsirnya, tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir macam-macam sampai yang modern, Syekh Tawali Sya'rul kita bukakan gitu, supaya kita sama-sama belajar gitu. Kadang orang itu tidak mau belajar dari referensinya gitu. Iyalah kalau baca bukunya mungkin susah, baca kitabnya, apalagi kitab gundul mungkin banyak yang terhalang oleh itu gitu. Maka kita tampilkan ya, dilatih supaya membuka referensi, membuka supaya mengkaji agama itu secara ilmiah itu. Karena tadi orang-orang banyak yang mungkin lebih dia entertain menarik, penyampaiannya menarik, retorikanya menarik, sehingga itu jadikan panutan, padahal sebenarnya yang tanda petik kurang tepat misalkan tadi. Maka kewajiban kita sebenarnya untuk masing-masing ya, agama apapun ya, belajar agama dengan secara ilmiah itu mungkin apa lagi cerita ya. Oke, terima kasih Ya, Pak Zaki. ya. Mungkin saya ingin
bahas tentang isu yang sering juga ya di kita, ini isu yang dibahas juga di pertemuan pertama ya, terkait dengan paradoxical behavior dari manusia ya, human, ketika di dunia maya dengan di dunia asli ya. Kalau di dunia asli tentu ketika kita bertatap muka ya, pasti nggak ada ya yang pakai nyembunyiin dirinya di kardus ya, atau misalnya pakai penutup muka ya, yang menutupi dan sebagainya. Pasti kita pingin kelihatan gitu. Tapi ternyata ketika di dunia maya, behavior-nya itu susah banget tuh ya. Nah, padahal apa alasannya gitu? Kuota habis gitu atau apa gitu. Padahal dengan kuota ini kalian juga menghabiskan waktu ya untuk hal-hal yang lain ya, nonton telenovela ya, nonton Korea drama ya, dan lain sebagainya. Atau dihabiskannya juga untuk menuntut ilmu ya, dan kita berharapnya pasti keberkahan ya dari kuota yang kita habiskan gitu. Bahkan ya dosen lebih parah lagi ya, setiap pertemuan harus buka kamera gitu, menghadapi mahasiswa yang menutupi diri dia di balik balutan hitam Zoom ya. Ataupun dari sisi privasi ya, privasi yang kalau di dunia nyata tentu kita nggak mudah ya menyampaikan informasi ataupun data-data kita ya. Walaupun ada sebagian yang mudah ya, ditanya nama ibunya langsung dijawab. Itu sifat naif ya. Tapi secara umum tentu tidak mudah. Tetapi ketika di dunia maya, begitu mudah mereka menampilkan alamat, ya, informasi-informasi tentang diri dia, sehingga akhirnya bisa di-tracking. Ini kebetulan ada musibah juga ya, abang saya diambil ya laptopnya, terus kemudian dikuraslah semua isi ATM-nya ya. Dan begitu mudahnya bagi pencuri untuk menebak password ATM-nya apa ya, nomor tanggal lahirnya. Jadi cukup dipastikan dengan KTP ya, dicoba aja. Kalau ATM kan mungkin ada 3 kali atau berapa kali ya gitu ya kesempatan. Jadi dicoba aja dengan KTP ya yang ada. Nah, ini mau tidak mau mudah ya. Begitu juga di dunia maya ya. Itu juga mudah bagi kita untuk nge-guess password ya. Dan memang ada beberapa organisasi yang berusaha untuk memperkuatnya. Tapi poinnya adalah ada paradoxical in behavior terkait dengan yang dirasakan atau yang dipresentasikan atau dinyatakan oleh sebagian orang ya, antara dunia nyata dengan dunia maya. Nah, mungkin kita coba diskusi ya dengan yang buka kamera dan yang tidak buka kameranya ya. Oke, mungkin saya mau dengar sepatah dua patah kata ya dari Hijir. Silakan Hijir. Ya, silakan. Terkait dengan paradoxical behavior ini. Sebentar ya Pak, saya lagi double tadi. Lagi mute yang ini kuliahnya Pak Ari. Menurut saya kalau tentang paradoks itu ya yang mungkin jangan sampai kita menggunakan standar ganda gitu ya. Kalau buat misalnya apa aturan-aturannya yang udah diatur mungkin di dalam UU atau mungkin bakal ada nanti mungkin dengan perkembangan teknologi baru tuh nanti kan mungkin ada aturan yang kasus tertentu yang belum dikasih ininya ya UU-nya atau apa gitu. Nah, ya jangan sampai ini sih Pak, kalau bagi saya mungkin produk-produk itu jangan sampai merugikan orang lain gitu dengan kita menggunakan platform-platform yang ada di internet sekarang gitu. Jadi ya gitu sih Pak, mungkin nurani dan ininya lebih diasah lagi gitu dalam ini, jangan menguntungkan ya boleh sih menggunakan platform tersebut mungkin buat keuntungan pribadi, tapi ya jangan sampai egois gitu. Ya gitu sih Pak kalau dari saya. Oke, terima kasih Hijir ya. Ini bagus nih ya, standar ganda ya. Oke, mungkin yang off cam nih ya, ini standar ganda nih ya. Oke, kalau ketemu saya mungkin bagi yang off cam ini lain kali bawa kotak ya, bawa kardus ya, atau bawa plastik ya, tutupi mukanya ya. Nah, karena saya nggak perlu tahu kalian siapa ya.
Mungkin itu boleh kita lakukan ya. Jadi kalau mau ketemu dengan kaprodi ya, jadi atau pakai topeng ya. Kalau plastik mungkin agak sulit ya, pakai topeng ya. Topeng kan bisa dibeli ya, topeng Spider-Man atau apa ya. Wah, ini akhirnya sadar juga Furkon ya. Dari tadi diceritain terus nih, digibahin ya. Tapi gibah nggak nih Pak Zaki nih? Saya di depan langsung mahasiswanya nih. Oke, ya ini yang belum buka nih, Michael, silakan. Saya belum tahu nih circumstances-nya atau limitasinya ya, kenapa tidak on cam. Kalau dijelaskan, Pak Lubis, ya silakan. Ada. Saya izin off cam ya Pak, lagi putus cinta Pak, lagi nangis. Oh, oke ya. Saya lihat tadi kamu tiduran ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini nangis nih Pak. Waduh. Barusan nangis. Padahal nggak apa-apa. Di kelas saya tuh ada mahasiswa tidur, saya biarin ya. Nah, bahkan kelas Pak Isan kan ada yang tidur terus yang ngetawain tidur, yang ketawa yang kena hukumnya. Iya, lagi putus cinta Pak. Maaf ya Pak. Ditangis-tangisi ya, aduh kamu nih ya. Oke, silakan, nggak apa-apa ya. Oke, paling nggak kamu udah menunjukkan niat baiknya lah ya untuk on cam. Oke, ini yang belum buka nih Michael. Silakan Michael. Ada nggak nih orangnya? Kita cek satu-satu ya, mumpung mahasiswanya tidak 100 ya. Kalau 100 capek juga saya ngecek. Nah, ini etika ini harus dibuka ya, harus diwujudkan ya. Kalau memang miskin kuota atau apa ya dari awal minta izin misalnya ya. Atau ganti kameranya dengan yang lebih low resolution. Banyak cara ya untuk menghargai orang lainnya. You need to respect the others. So the others will respect you. Jadi hormat itu bagian dari etika ya. Nilai yang harus kita jaga ya. Jadi bukannya nggak boleh off cam ya, seperti Reza cerita ya, infrastruktur yang kurang dan sebagainya sehingga off cam ya nggak apa-apa gitu. Asalkan alasannya bisa diterima, kita pun akan accept. Ya. Oke, Michael, ada orangnya? Tampaknya tidak ada ya. Oke, berarti yang belum terkonfirmasi Michael dan Kusuma ya. Kusuma hilang juga nih. Kayaknya dia sedang berada di kilang minyak ya. Lagi di pelonco mungkin. Oke, mungkin yang lainnya siapa ya? Furkon, oke silakan. Menurut pendapat kamu Furkon terkait dengan perilaku yang paradoks di dunia nyata dan di dunia fisik. Silakan Furkon. Kalau ini contohnya bebas Pak ya? Bebas. Enggak, maksudnya pendapat bukan contoh. Oh iya, maksudnya pendapatnya gitu. Kamu masa mau ngajarin saya lagi? Saya udah cerita panjang lebar tadi. Oke, silakan Furkon. Pak, saya kurang ini pula tadi Pak. Lagi ada kegiatan juga tadi Pak. Susah banget mahasiswa kita sibuk semua nih. Silakan. Apa aja lah yang bisa kamu sampaikan? Silakan. Apa yang harus disampaikan Pak? Tentang yang saya tangkap tadi tentang Islamophobia paling Pak. Aduh. Ya sudah kalau gitu. Paling nggak saya udah mendengar suara kamu udah bahagia saya. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin Pak Zaki silakan terkait dengan isu ini. Bagaimana kita harus menyikapinya? Paradoks ya. Inkonsistensi mungkin Pak ya. Coba mau dikoreksi saja ya, kalau nanti definisi saya salah terkait paradoks. Memang ini menurut lagi dari perspektif Islam ya. Jadi ada orang-orang yang behavior seperti itu memang ya. Bahkan di awal-awal Al-Quran pun itu paling panjang diceritakan. Di Al-Baqarah itu kan dibagi golongan yang bertakwa, yang kafir, ada yang orang yang munafik gitu. Nah, artinya kan munafik sebenarnya mereka mengucapkan ma laysa fi qulubihim gitu ya. Mereka melakukan mengucapkan apa yang tidak di hati mereka gitu. Dan itu perlu dihindari gitu ya, sangat dihindari gitu. Bahkan mereka tadi ya betul yang tadi disebutkan bermuka ganda gitu, standar ganda itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, jika mereka bertemu orang beriman, maksudnya beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, mereka kembali kepada syaitan mereka, maknanya adalah kepada orang-orang yang kafir bersama mereka, yaitu
qalu innama nahnu mustahzi'un. Mereka bilang, kami ini bersama kalian kok gitu. Kami tadi hanya istihza saja, hanya bermain-main saja, hanya mengolok-olokkan saja, kita pura-pura jadi orang Islam. Ya, itu kadang ada orang seperti itu gitu ya. Tetapi itu yang sisi buruk gitu ya. Jadi mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di hati mereka. Kalau tadi mungkin kenyataan di dunia real dan di dunia mayanya mungkin berbeda gitu ya. Tapi ada juga dari sisi baiknya gitu, ada beberapa sahabat yang merasa memiliki sifat itu gitu. Ya, karena mereka ngerasa kalau di dekat Nabi gitu ya, mereka dapat pelajaran dari Nabi. Seakan-akan mereka khusyuk gitu ya, seakan-akan ingat Tuhan gitu ya, menjadi orang soleh gitu, ingat akhirat. Tapi setelah kembali kepada keluarga gitu, ketemu anak istri, jadi happy semua. Itu pelajaran tadi hilang gitu. Maka diadukan kepada Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, saya sudah munafik ya Rasulullah gitu. Lalu ditanya sama Rasulullah, ini munafik kenapa gitu. Oh iya, tadi kalau saya bersama engkau saya merasa seperti ini, tapi ketika saya di rumah kok rasanya saya menjadi orang lain gitu, yang lebih cinta dunia misalkan. Maka Rasulullah menyampaikan ya salah. Jadi ada waktunya rehat, ada waktunya kita happy, ada waktunya kita belajar, ada waktunya mengkaji gitu, ada waktu juga bersama keluarga, diajarkan balance. Tapi itu bukan munafik gitu, menurut definisi itu tidak standar ganda, karena memang manusia ada needs tertentu yang mereka perlu penuhi gitu. Kemudian ya mungkin tadi ya karena sempat disinggung terkait flexing juga ya mungkin itu paradoks juga gitu ya, dan bahayanya itu dijadikan alat untuk menipu orang gitu ya. Nah, ini sebenarnya fenomena seperti itu udah jauh-jauh diabadikan gitu di zaman Nabi Musa alaihissalam ya, di Al-Quran ada ya. Di zaman siapa? Qarun ya. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabaghaw alaihim wa atainahum min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu bil usbati bil quwwah idh qala lahum la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Qarun zaman Nabi Musa hidupnya, tapi saking kayaknya gitu ya, sampai kunci perbendaharannya pun di flexing kan, diliatin gitu, bahkan digotong oleh orang banyak gitu, orang-orang yang kuat gitu, 7 orang menggotong kuncinya saja gitu. Apalagi gudangnya itu emas semua gitu ya. Nah, jadi dia membangga-banggakan itu gitu ya. Nah, yang jadi bahaya adalah sama itu kalau saya lihat misalkan ya fenomena yang kemarin yang investasi bodong gitu ya, mereka dengan flexing awalnya itu tuh kayak korun banget gitu, di Al-Quran udah ada gitu. Nah, dan ternyata endingnya jelek gitu ya. Bahkan berbangga dengan diri sendiri gitu ya. Yang disampaikan pun itu kan qala inna ma utitu ala ilmin indi, saya wajar lah saya dapat harta kayak gini, kita sekolah kok, saya punya ilmu kok gitu. Ketika kita udah ngerasa memiliki sesuatu karena keilmuan kita, itu masalah itu sebenarnya. Nah, harus dikembalikan semuanya given ya dari Tuhan sebenarnya. Tadi ya kemudian ya bahkan ya dalam Al-Quran itu orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, hafal semuanya, itu disebut utul ilma, itu orang yang diberi ilmu, tidak dia di given ilmunya, itu bukan dia yang mencari gitu, selalu di dalam bentuk pasif gitu. Nah, jadi mungkin itu ya, jadi ya kadang dalam beberapa keadaan yang manusia memiliki sifat itu ya, misalkan ya seperti tadi ya, di dunia nyata dan di dunia mayanya berbeda mungkin ya. Kadang mungkin ada yang di sosial medianya memasang status-status yang bagus, tapi ternyata pada kenyataannya di keluarganya dia bahkan tidak jadi pedoman gitu ya untuk anak istrinya. Nah, itu kan sebenarnya paradoks juga itu. Ya itu ya. Ya mungkin saya ini ya sharing pengalaman pribadi ya, saya sama sekali nggak memiliki sosial media ya kecuali WhatsApp gitu ya. Benar-benar saya menghindari karena merasa belum layak gitu ya untuk men-sharing sesuatu atau membagikan kepada orang gitu. Itu benar-benar berat. Kadang ngerasa wah saya kemarin share kayak gitu, tapi saya sendiri nggak melakukannya. Nah, jadi hal seperti itu kadang menjadi pergolakan di diri sendiri gitu. Dan saya kira rekan-rekan pun
mungkin punya yang seperti itu gitu. Tapi ya tadi kembalikan kepada pada ajaran agama lah yang tadi ya, kita dasar pertama itu kan dari situ ya sebenarnya, Tuhan Yang Maha Esa tadi. Jadi selalu sangkutkan misalnya Tuhan ini senang nggak kalau saya melakukan seperti ini gitu atau tidak gitu. Itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa disambung-sambungkan kalau udah nggak nyambung. Oke, Masya Allah, luar biasa Pak. Nah, ini juga jadi cerminan kita ya bersama, dan memang ini mungkin masalah kecil ya, tapi sesungguhnya ini dasar bagaimana kita bersikap ya. Bukan serta-merta yang tidak buka kamera tadi bisa kita kategorikan munafik ya, atau yang punya standar ganda gitu. Tapi jangan dibiasakan gitu. Ketika kita membiasakan sesuatu, kita anggap ini sebagai suatu hal yang lumrah atau lazim terjadi, maka tanpa sadar kita terjerumus. Dan itu yang sering menjadi jebakan ya bagi kita semua lah. Nah, jadi tidak ada salahnya gitu ya untuk off cam ya, tapi tidak ada salahnya juga untuk mengasih tahu. Sama juga tidak ada salahnya untuk istilah kata mungkin pamer lah bisa dikatakan ya, pamer di sosial media ya, tapi memang kita sudah menimbang gitu, mau pamer buat apa gitu. Sama seperti sedekah ya, apakah sedekah ini harus dituliskan namanya gitu ya, apa Muharman Lubis gitu misalnya. Nah, tapi kalau kita takut atau ragu itu jadi ria, ya mending ditulis saja Abdullah ya atau Abdurrahman gitu. Tapi kalau kita mau ngajak orang supaya ikut bersedekah dan insya Allah kita bisa menjaga niat kita, silahkan gitu, nggak ada masalah. Jadi memang ini harus disadari ya, dan tujuan pelatihan ini untuk menumbuhkan kesadaran gitu di dalam diri kita gitu, bahwa apapun yang kalian lakukan ya atau kalian putuskan dalam hidup itu, coba pertimbangkan dengan baik ya. Kalian punya akal. Kalian seperti yang disampaikan Pak Arief sebelum ini ya, tentunya kalian mau orang lain memperlakukan kalian seperti itu. Maka kalau sudah paham, lakukanlah atau bersikaplah seperti itu kepada orang lain. Kalau kamu ingin dihormati, ya kamu hormat ke orang. Kalau kamu ingin disayangi, kamu sayangi orang. Kalau kamu mau dibaiki, ya kamu berbuat baik juga kepada orang. Gitu. Ya walaupun tentu tidak serta merta ya, karena ada juga kondisi-kondisi di mana kita berbuat baik, tapi malah dijahati ya atau dikasari. Gitu. Tapi itulah dia hidup ya. Kadang-kadang memang kita harus sabar di satu sisi dan mungkin bersyukur di sisi yang lain. Oke, terima kasih Pak Zaki. Ini sudah hampir 2 jam ya. Mungkin isu yang terakhir ya, yang mungkin kita coba bahas ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ini Michael sudah buka kamera ya. Oke, sip Michael ya. Saya jadi tahu ya bahwa kamu ada di sana ya, karena saya merindukan kamu juga ya. Oke, yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan, atau mau mungkin membahas isu-isu terkini ya. Kita sudah ngebahas tentang Qatar Piala Dunia ya. Kita juga udah ngebahas tentang on cam ya. Apalagi yang mau kita bahas? Ada yang mau ini? Nah, ada Tenten ya. Oke, silakan Rizky. Ini Pak, Putan agak ini berisik. Jadi kan ini berkaitan tentang kejahatan dunia maya dalam perspektif Islam gitu ya. Saya malah jadi keinget salah satu hadis yang nyambung ke kejahatan ini cyber itu. Jadi hadisnya itu bercerita tentang dukun itu yang kerjasama dengan setan untuk mencuri berita dari langit gitu kan. Jadi keinget sama ya kejahatan kayak scamming, terus ya pokoknya yang curi-curi data gitu kayaknya. Tapi kayaknya kalau dipikir-pikir apakah itu terinspirasi dari hadis itu atau cuma kebetulan aja gitu ada teknik seperti itu aja gitu. Ini cuma ngasih opini aja sih Pak ya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky. Oke, mungkin saya coba ini ya, coba menyambungkan ya dengan isu. Mungkin pada tahu ya Sci-Hub ya. Ini kan kita negara berkembang ya. Sementara di sisi lain negara maju
ngasih subscription mahal-mahal ya. Lebih parahnya lagi mereka nggak ngasih royalti ya. Mereka udah majang subscription ya, terus kita harus bayar untuk publikasi di sana. Kita pun tak bisa lihat ya. Contoh pelakunya itu Springer tuh, sering tuh. Atau beberapa jurnal Elsevier ya. Kita bayar puluhan juta ya, tapi tidak open access bahkan ke si punya atau si empu. IEEE juga sama ya. Si empu yang punya paper tersebut gitu. Nah, yang menarik Sci-Hub itu kalau mau dikatakan ya, ini banyak pelaku-pelaku ini adalah negara-negara demokrasi ya yang mengatakan harusnya bebas. Nah, tapi yang bikin Sci-Hub itu kalau kalian tahu itu adalah seorang Kazakhstan, seorang komunis. Sementara di sisi yang lain, pakar sosial dari Amerika mengatakan memang kalau dari sisi ilmu harus komunis. Saya jadi ingat juga ya salah satu datuk kita lah ya dari Minang ya, Tan Malaka. Ini bukan mau membanggakan suku ya, mentang-mentang saya Minang ya. Tapi dia sempat mengatakan ya, sesungguhnya komunis itu beriringan dengan Islam ya, walau alam ya. Kalau Cokro Aminoto kan tidak ekstrim sampai ke komunis ya, tapi dia cuma sosialis. Nah, ini paradoks juga ya, atau bukan paradoks sih, ini lebih kepada masalah keadilan ya. Ketika kita mahasiswa ya, yang duit kita pas-pasan, ya, kan mahasiswa dosen juga sama ya, kita mau publikasi, akhirnya ada serial gap, di mana novelty kita nggak dapat gitu, karena kita nggak bisa mengakses penelitian-penelitian yang paling latest. Gitu. Kita cuma bisa mengakses penelitian-penelitian yang sudah expired lah gitu, gampangnya ya, udah 10 tahun yang lalu, akhirnya kuncinya itu dibuka gitu, udah bisa di-share di mana-mana gitu, karena license itu kan biasanya 5 tahun atau 10 tahun gitu. Kecuali copyright ya, kalau copyright biasanya jurnal itu akan mempertahankan ya, seperti JSTOR itu sampai yang udah 100 tahun yang lalu juga tetap harus bayar. Nah, ini di satu sisi kan jadi dilema ya bagi kita, dan banyak, jangankan mereka ya, saya pun saya pakai ya, bahkan kadang-kadang kita coba gunakan kalau untuk buku tuh BOK ya, B/OK ini baru dimatikan sama FBI ya. Karena menawarkan biaya. Tapi ya tinggal ganti domain kan, dan itu terjadi ya. Sci-Hub ganti domain, ubah domain dan sebagainya, dan kita pun tetap mengambil itu. Jadi di satu sisi ada copyright-nya, tapi di sisi lain ada ketidakadilan kepada si empu yang punya itu gitu ya. Kalau kita mau katakan harusnya ini ilegal gitu, tapi di sisi yang lain ini tidak beretika. Ini sering terjadi ya. Cross atau zero sum antara etika dengan legalitas. Ya. Karena banyak harusnya beretika, tapi dia ilegal gitu. Tapi di sisi yang lain, dia tidak beretika, tapi jadi legal. Gitu. Banyak kita jumpai, terutama dalam kasus ini. Ya, dan nggak bisa kita nafikan ya. Contoh di sekitaran Tubagus Ismail tuh ya, itu kan ngeprint buku itu ya, buku-buku hak cipta ya. Nah, padahal kalau memang digital copy-nya nggak mau di-print kan bisa di-lock-nya gitu, dari sisi print-nya. Tapi terjadi ya. Terus di mana lagi? Pokoknya banyaklah tempat-tempat yang itu dilakukan dan memang nggak bisa diberantas gitu. Di satu sisi nggak semua universitas Indonesia sanggup untuk subscribe ya, apalagi banyak sekarangnya publisher. Nah ini mungkin itu ya, daripada kepanjangan ya keluh kesahnya ya. Ini lagi menarik karena terikat dengan kita ya. Ada beberapa mahasiswa seperti Fahrul kan minta ya, Pak kalau bisa saya dapat akses. Boro-boro kamu dapat akses, saya aja nggak dapat akses ini. Saya menyari-nyari dari Sci-Hub gitu. Kadang-kadang saya coba minta kawan saya yang di luar negeri ya, yang di Malaysia yang bisa mengakses IEEE dan sebagainya. Oke, mungkin pendapat dulu ya dari 2 orang. Mungkin Paramita boleh share ke kita, menurut kamu gimana nih kalau kasusnya seperti ini? Legalitas berantem dengan etika gitu. Silakan. Bisa lagi bermasalah moodnya atau bisa dengar saya, Pak Remita? Pak di chat Mitanya lagi ada kelas juga sama Pak Ari onsite ya. Sama Pak Ari, kelas apa ya?
jaminan informasi jaminan keamanan, Pak. informasi. Jaminan, Mbak. Sayanya yang ikut online juga, Oke, sip. jadi double. Oke, sip, thank you. Oke, kalau gitu Fahrul. Fahrul, silakan Fahrul yang baru minta saya akses tuh. Menurut Fahrul gimana nih Fahrul? Di dilema kita nih ya, sebagai mahasiswa dan dosen tidak bisa mengakses jurnal. Kira-kira gimana Fahrul? Kalau menurut saya, Pak, Hmm? kan ini ada bentrok antara legalitas dan etika itu, Pak. Berarti di sini di mana legalitas itu sudah mendiskriminasi, kan contoh dari Bapak tadi, seperti seorang yang nge-publish-nya aja nggak bisa mengakses gitu, nggak dikasih poin plus gitu. Misalnya muncul gerakan-gerakan yang bisa seperti kayak perpustakaan bayangan kan sama Skyhub contohnya perpustakaan bayangan gitu. Dan itu pun terjadi di beberapa segmen-segmen juga yang lain gitu. Gitu sih menurut saya, Pak. Oke. Ini kayak cerita V for Vendetta, tahu? V for Vendetta, Anonymous ya. Jadi gerakan untuk rebel terkait dengan hak mendapatkan ilmu ya. Karena jujur aja kalau saya sebagai pembuat makalah, saya ingin akses itu oleh semua orang gitu ya. Semua orang bisa mengakses itu. Makanya saya sampai sekarang selalu upload di ResearchGate, dan ResearchGate akhirnya bisa mempertahankan hak itu ya. Selama si empunya itu memang punya hak lah gitu, tidak memberikan hak sepenuhnya kepada publisher. Jadi walaupun dari IEEE atau apa, saya tetap publish di ResearchGate. Gitu. Tapi di sisi yang lain ya ada juga jurnal-jurnal yang nggak bisa kita akses ya, atau yang tidak ada di research. Oke, mungkin siapa lagi ya? Satu lagi. Michael, gimana kira-kira Michael pendapatmu? Silakan Michael. Halo Pak, ya ini tentang yang terkait dengan paper yang bayar itu misalkan legalitas bertemu dengan etika ya. Ya, menurut saya itu pelanggaran kalau saya habis. Jadi kan ya maksudnya idenya kalau yang sehat itu kan pendidikan harusnya bisa diakses semua orang gitu. Cuma kan yang bikin paper kan juga ngeluarin tenaga juga buat kita kasih itu. Jadi ya paling sebagai kita yang perlu gitu ya kita pintar cari tempat kayak apa ya namanya akses yang bisa ngasih gratis tuh kayak diskusi dia apa gitu. Kan dari kampus kan ada kayak peneliti gitu. Bisa beri apa gitu. Paling kayak gitu sih Pak. Oke, terima kasih Michael. Nah mungkin saya coba summarize ya. Jadi banyak orang mungkin menganggap kan bukan dosa ya, cuma legal aja gitu. Oke, silakan Pak Zaki. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang berat ini sebenarnya. Mungkin ini ya dari latar belakang dulu. Yang dari dulu sebenarnya ya tadi ya memang education for all sebenarnya memang ya itu dalam konsep agama Islam pun demikian ya dulu. Bagaimana ketika zaman maju Islam itu buku-buku karya-karya itu tidak disimpan, tidak dibiarin, bahkan ditranslate semua. Itu udah proses translasi yang besar-besaran gitu ya. Apakah dari bahasa Arab ke bahasa non-Arab atau bahasa non-Arab ke bahasa Arab gitu ya waktu itu. Jadi memang filosofinya semuanya mendapatkan hak akses yang sama gitu seperti itu. Nah, tadi terkait memang ada dilema gitu, terkait tadi ya. Memang kalau secara sistem itu paradoks sebenarnya, aneh ya. Makanya kita sebagai yang nulis pun nggak punya akses gitu kan. So, ya saya alami juga gitu ya beberapa kalau nggak nemu di Skyhub bahkan harus minta ke ini gitu ya ke Springer-nya waktu itu bisa melalui OpenLib waktu itu minta, nah baru terbit ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di ada ya sebenarnya fatwa MUI ya 2005 itu yang mungkin nyerempet ke situ, tapi konsepnya terkait HKI misalnya, spesifiknya mungkin buku bajakan misalkan. Nah sebenarnya konsepnya adalah apakah orang yang memiliki hak cipta tersebut itu mereka dirugikan atau tidak, konsepnya di situ sebenarnya.
ketika mereka dirugikan, katakanlah dengan adanya buku bajakan atau misalkan kalau dulu mungkin CD bajakan gitu ya, itu mereka jadi rugi, itu bisa jadi dalam tanda petik ya itu ilegal, bisa juga terjerumus ke dosa gitu. Tapi kalau kita lihat Sci-Hub di sini kan rasanya tidak ada yang dirugikan ya, kalau kalau kita misalnya mendownload, mencari melalui hal tersebut ya, dilepas dari legalitasnya tadi ya, secara legalitas memang tidak gitu ya, tapi dari sisi hukum ya, kalau hukum Islam kan ada kaidah al-hukm jadi rumah illati gitu. Jadi hukum itu bisa berjalan sesuai dengan ilatnya gitu. Nah, ilatnya kalau kita nggak memungkinkan, misalnya harus bayar sekian untuk subscription, kita dana pun tidak ada misalkan. Nah itu jalan pintasnya seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak tidak sampai jatuh ke level yang makruh misalkan, lagi rasanya sah-sah saja selama tidak ada yang dirugikan gitu ya. Nah kalau kita lihat memang pemain-pemainnya kan besar-besar ya, kemudian di pengelolaan jurnal seperti itu gitu. Jadi rasanya dan kalau kita mau tadi selain di ResearchGate misalkan, kalau kita mau open access gitu kan, open access pun kan ada charge tambahan gitu, kita udah keluar APC gitu, artikel processing charge-nya. Kalau di dosen Italia kan ada batasan lah, di reimburse sama PPR itu sekian kan ya, apalagi kalau kita harus keluar uang untuk open access gitu. Nah, dulu saya pernah ditawarin sampai 1.000 euro gitu, untuk bisa open access gitu. Jadi kalau nggak kayak gitu kan kurang terekspos, karena orang harus yang punya langganan gitu. Tapi kan itu tadi ya, dilemanya memang ada gitu ya, tapi rasanya untuk di kasus kita lah ya, kasus kita selama itu tidak merugikan pemilik hak ciptanya, walau alam ya, itu masih sah-sah saja rasanya. Mungkin bisa dikoreksi ya dari pandangan bapak-bapak ini, Bu, silakan. Oke, Terima kasih Pak Zaki. Luar biasa ya diskusi kita, yang lain juga jadi tercerahkan ya. Jadi memang dunia ini tidak putih hitam ya, ada abu-abunya juga ya, hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Tadi kalau mau kita summarize impact dari konflik ya, etika, legalitas, terus agama ya. Kalau Bambang pernah saya tanya itu akhlak atau etika ya. Mungkin bisa ditanya juga ke Pak Zaki ya. Tapi poinnya adalah akhirnya mewujudkan yang dalam bahasa teknologinya ya disebut dengan zero sum ya. Kalau zero sum itu ketika dua hal itu nggak bisa dipisahkan gitu, nggak bisa dipilih nih, sama-sama harus dilakukan ya. Contoh misalnya privasi sama security ya. Kalau polisi berarti harus surveillance ya, memonitor, pasang CCTV dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, konstitusi menjaga privasi kita. Nah ini gimana nih? Kan berantem ya, makanya disebut zero sum. Ini terjadi pada titik tertentu ya. Mungkin pada surface-nya itu mungkin nggak kelihatan gitu, tapi pada titik tertentu ini mau tidak mau akan terbentur ya, seperti kasus ketika FBI ya akhirnya ngegeledah rumah-rumah warga Muslim dan sebagainya di Amerika terutama pada saat itu. Terus ada juga istilah yang disebut tadi ya paradoks. Kalau paradoks ini di mana sifat kita itu inkonsisten gitu. Kita bilang A di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita bilang B ya. Ini saya nggak tahu nih kategorinya masuk munafik atau enggak gitu. Karena berada dua realm yang berbeda ya. Realm dunia nyata dengan realm dunia dunia maya ya. Dan ini dua channel atau dua media yang berbeda. Dan ini banyak hal ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, contoh off cam dengan on cam ya. Terus masalah privasi juga ya, masalah sharing data ya. Masalah flexing ya. Nggak ada ya orang flexing gitu di dunia nyata ya, tapi kalau di dunia sosial tuh banyak banget yang flexing gitu. Penipuan juga sama ya. Betapa banyak orang yang menipu ya. Yang terbaru itu ada yang laki-laki pakai hijab ya, dikira hijab ya. Ternyata dia punya maaf kata nih ya, punya kelainan lah ya. Apa itu disebut fetis ngelihat jilbab ya, jilbab yang tertutup gitu, atau fetis ngelihat mata gitu. Nah itu banyak terjadi ya, kelainan-kelainan gitu. Itu yang disebut dengan paradoks ya, dan ini menjadi masalah juga ya di kita.
Ini sekaligus saya nyampaikan topik-topik yang bisa kalian pilih ya untuk publikasi ya. Jangan lupa ya tugas kalian publikasi juga ya. Oke, yang terakhir tadi yang kita bahas adalah dilema ya. Kalau dilema ini ya kamu merasa apa ya, merasa something wrong gitu. Tapi tetap kamu lakukan gitu ya. Contoh tadi ya mendownload, padahal itu apa, mendownload sesuatu yang apa ya, yang bajakan lah gampangnya dalam kategori hukum. Tapi tetap kamu lakukan gitu, walaupun kamu tahu itu tidak legal gitu. Tapi kan nggak dosa gitu. Jadi cari ruang-ruangnya gitu ya. Dan itu banyak terjadi juga ya, bukan hanya dari sisi ini ya. Streaming juga sama ya. Terus kemudian download aplikasi ya, freeware dan sebagainya. Gitu. Itu mungkin ya 3 masalah ya yang muncul dari pertemuan hukum, etika, dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat terkait dengan teknologi. Mudah-mudahan, sebelum itu saya ingatkan ya untuk absensi silakan diakses LMS-nya ya. Di situ ada pelatihan, sama seperti yang pertama ya. Kalau yang pertama saya sampaikan di awal ya, kalau ini kita sampaikan di akhir ya, siapa yang bertahan. Oke, di situ nanti ada absensi, silakan diklik, nanti muncul salah satu pendapat dari kumparan ya. Saya ambil pendapat dari orang, either you agree or disagree is okay ya. Kamu coba baca kolom itu ya, atau pendapat opini dari user tersebut, dan nanti ada beberapa pertanyaan dari sana untuk assessment kita ya di minggu depan ya, insya Allah. Sebelum assessment nanti akan kita coba wrap up ya. Nanti akan saya bikin hari Kamis atau hari Jumat ya untuk wrap up materi kita ya, enrichment-nya lah gitu. Oke, jadi silakan ya, jangan lupa untuk absensinya. Dan mungkin kalimat terakhir atau penutup kita persilakan ke Pak Zaki. Ya, terima kasih Pak. Apa ya, ya tadi ya, mungkin kalau sesuai judul kan kejahatan dunia maya gitu. Mungkin tadi saya lebih ke arah etika ya. Jadi pada dasarnya rekan-rekan semua yang memiliki fondasi agama gitu ya, entah seberapa level pengetahuannya, berarti mungkin harus menjadikan dasar gitu ketika berinteraksi, dan mungkin rekan-rekan di sini sesuai dengan program studinya ya bisa menjadi agent gitu, bagaimana mengkampanyekan gitu ya, mengkampanyekan etika di dunia maya gitu, kemudian hal lainnya gitu ya, yang rasanya inline semuanya dengan ajaran agama yang rekan-rekan anut gitu ya. Jadi seperti itu mungkin Pak Yudis. Oke, terima kasih banyak nih Pak Zaki sudah meluangkan waktunya untuk kami ya, para mahasiswa ya yang haus ilmu pengetahuan ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya merefleksikan dan juga merepresentasikan lah ya ilmu yang kita dapatkan ya, bukan hanya sekedar dari sisi keakuratan ya, tapi juga dari sisi yang lebih dalam lagi, yaitu menghargai ya. Jadi menghargai itu adalah, atau respect ya, menghormati, itu adalah hal yang prinsipal lah kalau menurut saya, yang membedakan manusia dengan yang lain ya. Jadi kalau manusia itu nggak punya harga diri ya, atau nggak punya value, etika, tentu dia tak ubahnya ya, seperti robot ataupun seperti binatang ya. Itu yang membedakan kita ya, nilai-nilai prinsipal itu. Mudah-mudahan kita sama-sama ya bisa mendapatkan hal itu dan bisa istiqomah ataupun konsisten dalam nilai-nilai yang kita pegang bersama. Oke, terima kasih kepada Pak Zaki sekali lagi. It's really great honor for us to have you here. Yang lain juga terima kasih sudah berpartisipasi ya, dan jangan lupa ya absensinya tadi ya diklik ya. Nah, kadang-kadang udah selesai dikira ya udah saya ini sih udah saya record nih ya, tapi kan agak capek ya harus ngecek satu-satu. Silakan yang udah ada otomatis ya diklik, nanti masuk ke activation completion. Oke, terima kasih. Oh ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan Mas Ya, Bambang. untuk yang tadi link absensi di opennya sampai malam ini aja. Sampai malam ini. Oke. Malam ini jam berapa? Nanti mahasiswa ini suka interpretasinya beda-beda nih. Malam ini jam 12 kiranya ya. Sampai Iya, jam benar. berapa? Jam 9. 23.59. Jam 9 ya.
Oke. Enggak, 2359, Pak. Oh, 2359 ya. Oke. Itu ya 2359 ya. Ini udah luar biasa nih Mas Bambang ngasihnya sampai 12 ya. Kalau Cinderella udah mau lari-lari nih dia ya, takut. Takut ketahuan dia ya sebagai putri yang tidak punya apa-apa ya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua ya. Terlebih juga kepada Pak Zaki. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Silakan.